Tips and Trick. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan belajar menaklukkan persamaan kuadrat. Oke, di SMA, SMP, kuliah pasti kalian pernah ketemu sama yang namanya persamaan kuadrat, bener nggak? Yup. Nah, gimana sih cara nyelesain atau mencari akar-akarnya seperti itu ya. Kalau kalian udah jago sih boleh skip video ini, tapi kalau kalian masih bingung gimana cara nyari akar-akarnya, aku akan ngasih tahu kalian cara yang lebih mudah buat nyari akar-akarnya. Ya menurut aku sih ya. Ini cara kayaknya aku dapat dari SMP, till now aku masih hafal penggunaannya. Keren banget gak tuh? Oke, so pertama kita tulis dulu ya gitu ya. Kita akan menaklukkan persamaan kuadrat. BTW nih tangan aku hitam banget ya, nggak apa ya. Yups, so yang pertama kalian pasti tahu kalau persamaan kuadrat ya bentuknya kuadrat gitu ya. Pangkat maksimumnya adalah kuadrat, sehingga kita bisa tulisin AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan yang akan kita punya nanti-nanti ya. Jadi A itu adalah konstanta, misalkan 2X kuadrat ditambah 3X plus C. C-nya juga angka ya, 1 sama dengan 0, misalkan kayak gitu. Terus habis itu yang pertama kita harus tahu apakah si persamaan ini bisa diselesaikan atau tidak. Nah, ini bisa diselesaikan atau tidak? Oke, cara pertama yang harus wajib kita tahu apakah persamaan ini bisa diselesaikan atau tidak, ya kita harus tahu persamaan ini itu punya akar apa enggak ya. Kalau enggak punya akar berarti ya enggak bisa diselesaikan dong gitu ya. Sehingga cara yang pertama itu nanti kita akan mencari apakah persamaan ini punya akar ya. Semoga tulisannya jelas ya. Udah lama nggak nulis gitu, oke? Nah, sekarang kita bagaimana tahu persamaan itu punya akar atau enggak? Nah, kunci di sini kita sebut dengan diskriminan ya. Jadi harus cek si diskriminannya. Apa sih itu diskriminan ya? Diskriminan itu diskriminan itu adalah ya faktor ya yang buat tahu itu punya akar apa enggak. Jadi si D, ada yang lewat tuh. Kalau apa ya, biarkan dia lewat. D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Ini kayaknya si semutnya pengen ikut belajar guys. Jadi biarkan aja, jangan salfok ya sama si dia. Oke. Nah, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, syarat yang pertama itu nanti jika D-nya lebih dari 0, maka artinya nih ya, dia akan punya akar ya. D punya akar berarti kemudian akarnya beda ya. Punya akar real tapi beda. Tuh. Terus kalau misalkan yang kedua D-nya sama dengan 0 ya, kita udah hitung lalala, ternyata dia sama dengan 0. Nah, berarti dia punya akar real kembar ya. Jadi kalau misalkan 2 ya yang satunya 2 gitu. Kalau yang D lebih dari 0 tadi itu berarti 2 sama 3. Kemudian yang ketiga itu adalah D-nya kurang dari 0 ya. Maka dia tidak punya akar real ya. Nah, tidak punya akar real di sini, apakah dia tidak punya akar?
Jawabannya enggak ya. Sebenarnya semua persamaan itu punya akar, cuma kalau yang tidak punya akar real, nanti akarnya itu akan minus ya, akar min. Oke, min sesuatu. Misalkan aku anggap min K, konstanta. Misalkan akar min 2, akar min 8. Nah, akar negatif itu kan tidak ada, alias imajiner kita nyebutnya ya. Imajiner, oke. Imajiner di sini dipelajarin saat kalian kuliah kalau mau ngambil ada matematikanya ya. Kalau di SMP, SMA itu masih tidak ada akar yang imajiner. Jadi kita bisa mengabaikan atau tidak usah mencari yang bagian sini untuk SMP dan SMA seperti itu. Ini semutnya dari tadi lewat ya, mohon maaf gitu ya. Hai, see you. Oke. Nah, kita akan contoh ya, lanjut ke contohnya. Contohnya seperti apa? Misalkan aku punya ya, yang pertama soalnya itu ada x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita lihat ya, A-nya yang mana? Ini bentuknya nanti kan ax kuadrat min bx plus bx plus c ya, sama dengan 0. Berarti artinya A-nya sama dengan 1, B-nya itu adalah min 6 ya, kemudian C-nya adalah 9. Nanti kalau kalian terbiasa nggak perlu nulisin yang bagian ini ya, nggak perlu gitu. Tapi kalau belum terbiasa boleh ditulisin terlebih dahulu ya. Buat yang adik-adik masih SMP itu biasanya kan belum terbiasa, boleh dicatat dulu biar gampang gitu ya. So, D itu apa tadi? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya berapa? B-nya min 6 dikuadratin. Min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 9 gitu ya. Berarti ini 36 dikurangi 36. Wow, hasilnya 0. Nah, berarti otomatis bisa kita ambil kesimpulan nanti si ini gitu ya, itu akan punya akar real tapi kembar ya. Oke, akarnya berapa nanti kita cari tahu cara nyarinya gitu ya. Sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2 dulu. Jika misalkan x kuadrat plus 3x plus 6 gitu ya, sama dengan 0. Boleh aku tulisin A-nya dulu ya, A1 berarti B-nya 3, C-nya 6 ya, sehingga kita dapetin D-nya adalah B kuadrat min 4AC, sehingga B-nya kita dapat 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 6 berarti 9 dikurangi 24 gitu ya, hasilnya adalah min 15 ya. Wow, ternyata dia negatif guys. Karena di sini negatif berarti nanti dia tidak punya akar real ya. Oke, seperti itu. Contoh yang ketiga ya, biar sekalian gitu ya. Yang ketiga itu ya, berarti turun dikit. 2x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, A itu nggak selalu 1 ya. Jadi di sini bisa angkanya bebas, terserah kita ya. Nah, oke, A-nya 2, B-nya adalah min 6, C-nya adalah 3. Sehingga kita dapetin D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Min 6 dikuadratin min 4 kali A kali C gitu ya. 36 dikurangi 2 kali 3 itu 6, 6 kali 4 itu adalah 24 ya. Ini pasti positif guys, 1, 2 ya. Nah, karena ini positif berarti dan lebih dari 0 ya, sehingga kita dapetin ini D-nya lebih dari 0. Nanti berarti punya akar real yang tidak sama gitu ya. Beda ya. Oke, aku nulis gitu ya. Nah, untuk di part 1 ini cukup di sini. Yang penting kalian harus tahu syarat untuk akar kuadrat tadi bisa punya akar real itu adalah D-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ingat-ingat ya, lebih dari atau sama dengan 0. Oke.
Di episode selanjutnya aku akan ngasih tahu cara cari akarnya ya. So, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.